Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini Waalaikumsalam. dari kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu materi tentang kompilasi. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Acid Salman Jidan. Oke, selanjutnya Perkenalkan nama teman saya. saya Rifansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadi Alfikri. Perkenalkan, nama saya Esra Tarigan. Dan saya Sugeng Gunantio. Oke, dan selanjutnya yaitu langsung saja ke materi biar nggak lama-lama. Untuk materi pertama itu yang baca saya sendiri, yaitu arti kata teknik kompilasi. Dengan pengertian sendiri, yaitu teknik adalah suatu metode atau cara. Sedangkan kompilasi yaitu suatu proses menggabungkan serta menerjemahkan sesuatu source program menjadi bentuk lain. Sedangkan compile yaitu menerjemahkan sebuah program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi ke bahasa mesin. Oke, next. Untuk arti dari kompilasi yang kompleks, yaitu kompilasi merupakan proses membaca dan menggabungkan suatu kode sumber atau source code yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lain atau bahasa sasaran. Alat atau software yang digunakan untuk melakukan proses compile ini disebut compiler. Hasil dari compiler ini sudah berbentuk satu kesatuan perintah dalam bahasa mesin, yaitu misal exe dan .com. Untuk yang kedua, yaitu teknik kompilasi merupakan teknik dalam melakukan pembacaan suatu program yang ditulis dalam bahasa sumber, kemudian diterjemahkan ke dalam suatu bahasa lain yang disebut bahasa sasaran, yang sudah saya jelaskan pertama tadi. Dalam melakukan proses penerjemahan tersebut, sudah barang tentu kompilator akan melaporkan adanya keanehan atau kesalahan yang mungkin ditemukannya. Proses penerjemahan yang dilakukan oleh kompilator ini disebut proses kompilasi atau compiling. Oke, next Bang. Nah, bila dipandang sepintas lalu, maka akan timbul beraneka ragam kompilator yang dapat dibuat antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahasa sumber seperti Fortran, Pascal, C, dan juga bahasa-bahasa lainnya yang sifat dan pemakaiannya agak spesifik atau khusus, seperti bahasa untuk program database, SPSS, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bahasa sasaran dapat berupa bahasa sumber lain seperti C, Fortran, dan lain sebagainya, atau bahasa mesin yang digunakan oleh suatu prosesor mikro atau sumber komputer besar maupun komputer super. Nah, untuk tahap kompilasinya yang pertama yaitu mengakses source code yang dilakukan oleh programmer dan melakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada yang ambigu atau keanehan-keanehan lainnya. Yang kedua yaitu source code dibaca ke memori komputer. Untuk yang ketiga, source code tersebut diubah menjadi object code. Yang keempat, yaitu object code dihubungkan dengan library yang dibutuhkan untuk membentuk file yang bisa dieksekusi. Oke, next Bang. Nah, untuk selanjutnya, materi kedua dilanjutkan oleh teman saya yaitu Bang Rifansyah. Silakan. Oke, untuk materi yang kedua ada translator. Translator adalah suatu program atau metode di mana program tersebut mengambil input sebuah program lain yang ditulis pada suatu bahasa program atau source language ke bahasa lain, object on target language. Macam-macam translator antara lain interpreter, compiler, dan assembler. Pengertian compiler atau kompilator adalah suatu program yang menerjemahkan bahasa program source code ke dalam bahasa objek atau object code. Kompilator menggabungkan keseluruhan bahasa program, mengumpulkannya dan kemudian menyusunnya kembali. Di next Bang. Oke. Yang ketiga ada pengertian interpreter. Interpreter adalah perangkat lunak yang mampu mengeksekusi kode program
yang ditulis oleh programmer, lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin sehingga mesin melakukan instruksi yang diminta oleh programmer tersebut. Perintah atau kode yang dibuat programmer tersebut dieksekusi baris demi baris sambil mengikuti logika yang terdapat pada kode tersebut. Selanjutnya ada pengertian assembler. Bahasa assembly adalah sebuah program yang terdiri dari instruksi-instruksi yang menggantikan kode-kode biner dari bahasa mesin dengan mnemonik yang mudah diingat. Misalnya sebuah instruksi penambahan dalam bahasa mesin dengan kode 10110011 yang dalam bahasa assembly dapat dibuat dalam instruksi mnemonik ADD, sehingga mudah diingat dibandingkan dengan angka 0 dan 1. Dalam setiap instruksi membutuhkan suatu operan baik berupa data langsung maupun suatu lokasi memori yang menyimpan data yang bersangkutan. Next, Bang. Selanjutnya ada pengertian linker. Linker adalah suatu program yang menerjemahkan program objek berextension OBJ ke bentuk program eksekusi berextension .exe atau .com. Sedangkan untuk membuat file objek ke bentuk file yang dapat dieksekusi berextension .exe atau .com bisa menggunakan file tailing.exe. Tahap-tahap kompilasi. Proses kompilasi dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama tahap analisa front-end, menganalisis source code dan memecahnya menjadi bagian-bagian dasarnya, sehingga menghasilkan kode level menengah dari source code input yang ada. Yang kedua, tahap sintesa back-end, membangun program sasaran yang diinginkan dari bentuk antara di next. Keterangannya, yang pertama, program sumber ditulis dalam bahasa sumber, misal Pascal, assembler, dan sebagainya. Yang kedua, program sasaran dapat berupa bahasa pemrograman lain atau bahasa mesin pada suatu komputer. Yang ketiga, ada scanner, memecah program sumber menjadi besaran leksik atau token. Yang keempat, penganalisa semantik, melakukan analisa semantik biasanya dalam realisasi akan digabungkan dengan intermediate code generator atau bagian yang berfungsi membangkitkan kode antara. Yang kelima, pembentuk kode, membangkitkan kode objek. Yang keenam, ada pengoptimal kode, memperkecil hasil dan mempercepat proses. Yang ketujuh, ada tabel, menyimpan semua informasi yang berhubungan dengan proses kompilasi. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Bang Sugeng. Baik, terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bahasa pemrograman pada teknik kompilasi. Bahasa pemrograman biasanya digunakan sebagai sarana komunikasi antara manusia dan permasalahan-permasalahannya dengan komputer yang dipakai untuk membantu memperoleh pemecahan. Dan juga biasanya untuk menjembatani antara pemikiran manusia yang tidak terstruktur dengan kepastian yang diperlukan oleh komputer untuk dieksekusi. Lalu, suatu solusi untuk suatu masalah akan menjadi lebih mudah bila bahasa pemrograman yang dipergunakan lebih dekat dengan permasalahan tersebut. Lalu, bahasa pemrograman dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada bahasa tingkat rendah. Bahasa jenis ini dirancang agar setiap instruksinya langsung dikerjakan oleh komputer. Contohnya bahasa mesin. Lalu yang kedua, ada bahasa tingkat tinggi. Bahasa jenis ini lebih mudah dipahami, lebih berorientasi ke bahasa manusia, bahasa Inggris, dan contohnya seperti bahasa Pascal, COBOL, BASIC, C, dan lainnya. Perbedaan belajar memprogram dengan belajar bahasa pemrograman dan produk yang dapat dihasilkan. Yang pertama, belajar memprogram. Belajar tentang strategi pemecahan masalah, metodologi, dan sistematika pemecahan masalah, kemudian menuliskannya dalam notasi yang disepakati bersama. Lalu, bersifat pemahaman persoalan, analisis, dan sintesis. Titik beratnya berada pada desainer program. Yang kedua, belajar bahasa pemrograman. Yang pertama, belajar memakai suatu bahasa pemrograman
aturan sinteks, tata cara untuk memanfaatkan pernyataan yang spesifik untuk setiap bahasa. Titik beratnya ada pada coder. Produk yang dihasilkan pemrogram, yang pertama ada program dengan rancangan yang baik dari metodologis dan sistematis. Yang kedua, dapat dieksekusi oleh mesin. Yang ketiga, berfungsi dengan benar. Yang keempat, sanggup melayani segala kemungkinan masukan. Serta yang kelima, disertai dengan dokumentasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Esra Tarigan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan struktur compiler. Compiler adalah sebuah program yang digunakan untuk mengkonversi kode yang ditulis dalam natural language processing, di mana bahasa ini dapat dipahami oleh komputer sehingga program berjalan dengan baik. Terdapat dua jenis compiler yang sangat umum digunakan oleh web developer, yaitu yang pertama adalah cross compiler yang berjalan pada mesin A dan menghasilkan kode untuk mesin lain, B. Atau yang sering kita dengar yaitu cross platform. Dan yang kedua adalah source to source compiler. Ini disebut dengan transcompiler, yang merupakan compiler yang menerjemahkan kode sumber yang ditulis dalam satu bahasa pemrograman menjadi kode sumber pemrograman lain. Next. Fase-fase dalam compiler ada dua. Yang pertama itu adalah fase analisis. Ini merupakan tahap di mana bahasa program atau bahasa mesin dibagi dan dipecah ke dalam beberapa bagian yang kemudian akan direpresentasikan dan disimpan ke dalam bentuk suatu struktur pohon sintaks atau syntax tree. Fase analisis dibuat dari kode sumber berikut. Yang pertama ada lexical analyzer yang membagi program dalam bentuk token, dan yang kedua ada syntax analyzer berfungsi untuk mengenali kalimat dalam program menggunakan sintaks bahasa. Yang ketiga ada semantic analyzer bertugas untuk memeriksa semantik statis dan setiap konstruksi. Dan yang keempat ada intermediate code generator, yaitu generator menghasilkan kode abstrak. Dan yang kedua ada fase sintesis. Ketika memasuki fase sintesis, program target yang setara dibuat dari representasi perantara. Terdapat dua bagian dalam fase ini. Fase pertama ada code optimizer yang bertugas untuk mengoptimasi kode abstrak yang dihasilkan intermediate code generator. Dan yang kedua ada code generator yang berfungsi untuk menerjemahkan kode dari intermediate code generator menjadi instruksi mesin yang sangat spesifik. Next. Manfaat dari compiler sendiri ada beberapa contoh. Yang pertama, compiler memverifikasi seluruh program sehingga tidak ada kesalahan sintaks dan semantik. Kedua, file yang dapat dieksekusi dioptimalkan oleh compiler sehingga dieksekusi lebih cepat. Tiga, dapat menerjemahkan seluruh program dalam bahasa lain. Empat, dapat membuat file dalam ke disk, memeriksa kesalahan sintaks dan tipe data. Dan yang terakhir, teknik yang digunakan untuk membuat compiler dapat digunakan untuk program lain. Untuk selanjutnya, pemateri 5 dijelaskan oleh Muhammad Riyadi Al-Fikri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan konsep bahasa dan notasi. Pertama itu ada teori bahasa. Teori bahasa biasanya dianggap sebagai sarana untuk menghasilkan semua string yang valid. Juga digunakan sebagai pengenal yang untuk setiap string yang diberikan, apakah itu gramatika untuk menggambarkan pengenaan semacam itu. Teori bahasa formal menggunakan formalisme terpisah yang dikenal sebagai automata. Yang kedua ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang menjadi sarana manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Pikiran manusia yang tidak terstruktur atau tertata harus dibuat terstruktur dan tertata agar bisa berkomunikasi dengan sebuah komputer. Komputer itu sendiri memerlukan kepastian dan logika yang benar untuk dapat melakukan suatu instruksi atau perintah.
Untuk dibutuhkan sebuah algoritma yang baik dan benar, ada beberapa penggolongan bahasa pemrograman berdasarkan tingkat ketergantungan yang disebut sebuah mesin. Bahasa mesin adalah bahasa yang berisi kode-kode mesin yang hanya dapat diimplementasikan langsung oleh mesin komputer. Ada bahasa assembly, mnemonic code merupakan bentuk simbolik dari sebuah bahasa mesin, dianggap sebagai bahasa pemrograman yang pertama kali berbentuk string dan lebih mudah dimengerti manusia. Yang ketiga ada bahasa tingkat tinggi, high level language atau user oriented. Bahasa ini lebih dekat dengan manusia. Bahasa ini juga dapat memberikan banyak sekali fasilitas dan kemudahan dalam pembuatan pemrograman. Yang terakhir ada bahasa berorientasi pada masalah spesifik. Bahasa ini adalah bahasa yang digunakan langsung untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Next. Dan di sini ada mesin pengenal bahasa, dan di dalam tabel tersebut ada kelas bahasa, mesin pengenal bahasa seperti yang tertera di gambar. Next. Himpunan dan relasi. Himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki properti yang didefinisikan dengan jelas atau lepas tepatnya. Semua koleksi atau kumpulan objek tertentu memiliki kesamaan dan tergabung dalam sebuah unit. Yang kedua ada relasi. Relasi adalah hubungan antara anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Cara termudah untuk menunjukkan hubungan antara anggota dalam sebuah himpunan adalah dengan himpunan pasangan yang saling urut. Himpunan pasangan tersebut diperoleh dengan perkalian Cartesius. Dan yang terakhir ada otomata. Untuk memodelkan hardware dari komputer diperkenalkan otomata atau automata. Otomata adalah suatu sistem yang memiliki fungsi-fungsi komputer digital. Dan terima kasih, saya serahkan ke moderator, Bang Acit. Oke, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menjelaskan tentang materi kompilasi. Oke, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.